Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Dwi Nazfatul Sakinah. Saya dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan membawakan salah satu bab fikih yaitu tentang pernikahan. Pernikahan diambil dari kata nikah yang berarti suatu akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu anikah, yang memiliki beberapa makna. Menurut bahasa, kata nikah ini sendiri berarti berkumpul, bersatu, serta berhubungan. Selain itu, pengertian pernikahan dalam Islam ini kemudian lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan 4 mazhab fikih. Yang pertama adalah Imam Maliki. Menurutnya, pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dengan syahwat. Yang kedua, Imam Hanafi. Menurutnya, pernikahan adalah seseorang yang mendapatkan hak untuk melakukan hubungan biologi seksual dengan seorang perempuan. Yang ketiga, ialah Imam Syafi'i. Menurutnya, pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafaz nikah atau lafaz lain dengan makna yang sama. Dan yang terakhir adalah Imam Hambali. Menurutnya, pernikahan adalah sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lafaz nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna. Dalam pernikahan, banyak tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pasangan saat akan mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya salah satunya ialah ingin memiliki keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat bersama seseorang yang dicintainya. Selain itu, tujuan pernikahan dalam Islam juga ada banyak. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan zina. Yang keempat, menyempurnakan separuh agama. Yang kelima, mendapatkan keturunan. Yang keenam, untuk membangun keluarga yang bahagia. Dalam fikih, hukum pernikahan ada banyak. Tapi fokus saya untuk kali ini hanya ada pada 2 hukum. Yang pertama, wajib. Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, serta khawatir dirinya terjerumus perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal itu didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Yang kedua adalah haram. Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Takutnya apabila melangsungkan perkawinan berpotensi dapat menelantarkan dirinya dan istri, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang itu haram. Berikut ini adalah rukun nikah. Yang pertama, adanya calon pengantin. Calon pengantin harus terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan calon pengantin perempuan tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Yang kedua, adanya wali. Bagi calon pengantin perempuan harus dihadiri oleh wali atau wali hakim. Yang ketiga, dihadiri 2 orang saksi. Ketika pernikahan berlangsung harus ada 2 orang saksi yang adil atau yang memenuhi syarat sebagai saksi. Dan yang keempat, diucapkan ijab qabul. Ijab diucapkan oleh wali dari calon pengantin perempuan atau yang menjadi wakilnya. Dan kabul diucapkan oleh calon pengantin laki-laki di depan saksi dan wali dengan penuh keyakinan. Berikutnya adalah syarat sah nikah. Yang pertama, calon pengantin beragama Islam. Syarat sah pernikahan pertama adalah calon pengantin baik itu laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Apabila salah satu calon mempelai belum beragama Islam, maka pernikahan tidak akan sah. Yang kedua, bukan mahram. Pernikahan akan dinyatakan tidak sah jika kedua mempelai merupakan mahram. Yang ketiga, adanya wali. Wali akad dalam proses pernikahan ini harus ada, karena jika tidak ada, berarti pernikahan menjadi tidak sah. Dalam agama Islam, untuk memilih wali sudah ada aturannya, sehingga tidak boleh sembarangan memilih wali akad nikah. Yang keempat adalah
dua saksi. Dan yang kelima, sedang tidak berihram ataupun haji. Para ulama melarang jika sedang melaksanakan ibadah haji atau ihram untuk melakukan pernikahan. Dan yang terakhir, dilakukan atas dasar cinta bukan karena paksaan. Terjadinya pernikahan harus didasari atas dasar cinta, bukan atas dasar paksaan. Apabila pernikahan terjadi karena adanya paksaan, maka pernikahan itu bisa saja dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain, suatu proses pernikahan harus berdasarkan keinginan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Nah, itu dia pembahasan tentang pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.